Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat dipertemukan kembali hari ini untuk dapat mempelajari kitab An-Nahwu Al-Wadih di Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah karya Syekh Ali Al-Jarimi dan Syekh Mustafa Amin rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ma'rifah dan nakirah, juga isim alam atau yang kita sebut dengan nama. Segala sesuatu yang berkenaan dengan nama maka dia termasuk dalam isim ma'rifah. Nama adalah ma'rifah. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita. Insyaallah pada hari ini jika Allah izinkan kita akan sampai di pembahasan ad-dhamir al-munfasil. Ad-dhamir al-munfasil. Jadi ada 3 materi insyaallah karena materinya cukup ringkas ya. Baik. Ya, sebelumnya isim ma'rifah yang pertama sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ada isim alam. Nah, sekarang pembahasan al-mu'arraf bil alif wal lam. Jadi ada isim ma'rifah. Yang kedua di kitab ini ya al-mu'arraf bil alif wal lam. Ma'rifah dengan alif dan lam. Atau alif lam al. Kita dengar. Masuk kita ke al-amtilah, contoh. Yang pertama, al-kitabu fil khizanah. Al-kitabu fil khizanati. Kitab itu ada di lemari. Maka terjemahannya ya karena dia ma'rifah ya. Al-kitabu fil khizanah. Ya, kitab itu berada di lemari yang itu. Karena dia ma'rifah, bukan nakirah. Kalau nakirah kan masih umum ya. Nah, kitab itu, kitab yang sudah dimaksud itu berada di lemari yang itu. Kema ya, qamtani yang kedua, inkasara al-misbah. Inkasara al-misbah. Lampu pecah. Karena al-misbah di situ ada alif lam, misbah ada alif lam, maka lampu itu pecah. Lampu yang itu pecah. Yang ketiga ya, fazatil madrasatu bis-sibaq. Fazatil madrasatu bis-sibaq. Sekolah itu menjuarai perlombaan, pada perlombaan. Madrasatu ya fa'il dari fazat, menjuarai, sukses apa. Kita katakan ya menjuarai perlombaan, memenangkan perlombaan. Maka ya al-mudarrisah, al-madrasah di situ ma'rifah dengan alif. Jadi sekolah yang itu. Kemudian perlombaannya mana? Perlombaan yang itu sudah ma'rifah. Kemudian yang keempat, saqatat al-ajalah finnah. Saqatatil ajalatu finnah. Saqata yasqutu ya jatuh. Al-ajalah itu ya gerobak ya, kereta, gerobak. Ya gerobak itu jatuh di sungai. Maka al-ajalah ya itu ma'rifah dengan alif lam. Kemudian an-nahar ya sungai yang itu ya tertentu ya. Kemudian yang kelima, waqa'atil qurratu fil hadiqah. Bola berada di kebun atau bola jatuh di kebun. Ini jatuh mungkin ditendang, kemudian jatuh di kebun. Waqa'ah. Atau bisa juga kita terjemahkan berada. Maka bolanya bola yang itu, al-qurrah ya ma'rifah, wal hadiqah dia ma'rifat ain. Summa al-bahs ya al-bahs
Al-bahts pembahasan ya, al-asma'ul lati fi awwaliha al-alifu wal lamu bil amthilati sabiqah, ya, isim-isim yang ya di awalnya atau ya di permulaannya ya, itu memiliki alif dan lam, atau kita singkat saja alif lam. Pada contoh-contoh sebelumnya yang sudah kita bahas tadi, yadullu kullun minha, ya, keseluruhan itu ya, ya, seluruhnya menjelaskan ala syai'in muayyanin ma'rufin lana, ya, sesuatu yang spesifik, yang telah kita ketahui bersama. Oleh karena itu dia disebut dengan ya ma'rifah, isim-isim yang ma'rifah. Fahiya idzan ma'arif, idzan fahiya ma'arif. Kemudian apa al-kitab wal khizanah, masalan contohnya, la yuradu bihima ayu kitabin au ayyatu khizanah. Tidaklah yang dimaksud adalah kitab manapun ataupun lemari manapun. Maksudnya masih nakirah ya, ayu kitabin itu masih belum jelas, masih nakirah. Namun hanyalah yang dimaksud wa inna ma yuqsadu bihima, yang dimaksudkan adalah kitabun khasun, kitab yang khusus, kitab yang tertentu. Wa khizanatun khasatun ma'lumatun lisami', dan ya, khizanah yang khas yang telah kita ketahui atau yang telah diketahui oleh pendengar. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil asma'i allati dakhalat 'alaiha al-alif wal lam fi hadhihi al-amthilati wa fi ghayriha. Oleh karena itu ya sama saja, atau demikian pula kita sebut juga pada isim-isim lain yang masuk padanya alif dan lam atau alif lam, baik pada contoh-contoh yang lain, contoh yang lain pada yang sudah kita bahas, ataupun contoh lain yang tidak ada di contoh yang diberikan oleh penulis. Wa fi ghairiha, dari maksud. Insyaallah mudah ya pembahasan al-mu'arraf bi al au al-mu'arraf bil alif wal lam. Al-qaidah idza dakhalat al-alif wal lam 'ala ismin nakiratin ja'alathu ma'rifatan. Jika masuk alif lam pada isim nakirah, yang tadinya isim nakirah kemudian masuk alif lam, ja'alathu ma'rifatan, maka alif lam tersebut menjadikannya atau menjadikan isim tersebut ma'rifah. Insyaallah ya jelas ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan al-dhamir. Pembahasan al-dhamir. Nah, ini pembahasan juga ya cukup mudah ya. Karena mungkin sudah berlalu ya, bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar sebelumnya ya, pasti ini sudah sangat mudah. Namun tetap kita bahas ya. Al-dhamir, nama lainnya ya kata ganti ya. Kata ganti. Pendekatan bahasa Indonesianya ya kata ganti. Kita langsung ke al-amthilah. Nomor 1, ana la ata'akhkharu fis sabah. Ana la ata'akhkharu fis sabah. Aku tidak terlambat pada waktu pagi. Pada pagi hari. Nah, dhamirnya mana di situ ya? Ana, tergantung dhamir mana yang dimaksud. Yang tampaknya ya dhamir yang zahir, yang kelihatan, atau yang munfasil, terpisah ya. Situ ana ya, ana di situ ana la ata'akhkhar di sabah ya, walaupun ata'akhkhar di situ juga ada dhamir ya, dhamir di situ. Namun yang jadi ininya adalah di ana di situ dia jadi mubtada. Dia mubtada wajib rafa, namun karena dia mabni fi mahalli raf'i. Kemudian yang kedua ya, nahnu na'riful wajib. Nahnu na'riful wajib. Kita mengetahui tentang kewajiban, atau kita mengetahui kewajiban. Kami mengetahui kewajiban. Maka yang jadi bahasan adalah di nahnu. Nahnu sama dia menjadi mubtada juga. Jadi mubtada dengan dhamir dia mabni, maka dia
fi mahalli raf'in. Nah, kemudian nomor ketiga, anta tuhibbul watana. Ya, kamu atau engkau atau Anda mencintai negara, mencintai tanah air. Tanah air. Situ dhamirnya ya anta di situ. Anta dhamir munfasil. Masih mubtada juga ya, masih mubtada. Ka fi mahalli raf'in. Karena dhamir ya mabni. Kemudian yang keempat, anti tuti'ina al-muallimata. Anti tuti'ina al-muallimata. Kau ya perempuan mendengarkan perintah atau menaati guru ya. Mematuhi perintah guru. Nah, maka yang jadi ini juga masih di anti, dhamir anti, menunjukkan dhamir mukhatab muannas. Dhamir mukhatab muannas. Kemudian yang nomor 5, ya ma akramal muallimu illa iyyak. Kalau tadi nomor 1 sampai 4 ini masih yang ya, fi mahalli raf'in yang dijadi mubtada, maka kita lihat di sini. Ma akramal muallimu illa iyyak. Tidaklah guru tersebut ya, memuji kecuali dirimu. Memuji atau baik ya. Tidaklah guru itu baik kecuali kepadamu. Nah, ini sigo istisna ya. Nah, maka iyyaka di situ dia menjadi maf'ul bih. Iyyaka dia menjadi maf'ul bih dari fi'il akrama. Dia masuk di, kalau ada yang masih ingat, teman-teman masih ingat, bahasan istisna, ada yang taman mujaban, ada yang taman manfiyan, ada yang naqisan. Nah, maka di sini dia menjadi naqisan karena akrama ya butuh maf'ul bih di sini. Maka iyyak dia jadi maf'ul bih. Baik. Nakul hal ya, jadi pembahasan kita ada di iyyaka, dhamir iyyaka. Dhamir iyyaka. Kemudian yang keenam, huwa muli'un au mula'un bil la'bi. Dia mencintai atau menyukai permainan. Dia ingin bermain, dia suka akan permain. Dia menggemari atau menyenangi itu ya, bermain. Maka yang jadi ini adalah huwa dhamir ghaib. Huwa di awal isim, maka dia mubtada. Dia fi mahalli raf'in. Baik, kemudian al-bahs ya, langsung ke al-bahs. Pembahasan ta'ammal fil amthilati sabiqah. Kita berhenti di situ ya. Nanti biar tidak dikira ketika kita ya membaca, biar tidak dikira na'at man'ut. Ini. Kalau kita baca ta'ammal fil amthilati sabiqatil kalimat, soal kalimat dia bukan na'at dari sebelumnya ya, tapi dia jadi maf'ul bih dari ta'ammal. Perhatikan pada contoh-contoh berikut atau pada contoh-contoh sebelumnya bahwasanya kalimat ya beberapa kalimat ya ana, nahnu, anta, iyyaka dan huwa, nah itu maksudnya. Bisa juga kita bilang ya ta'ammal al-kalimat ya, perhatikan kalimat ana, nahnu, anta, iyyaka dan huwa pada contoh-contoh sebelumnya. Nah, bisa juga seperti itu. Jadi ya bisa jadi ini kita bisa bedakan mana na'at man'ut. Jadi sedikit saja. Baik. Ta'ammal fil amthilati sabiqah al-kalimati ana wa nahnu wa anta wa iyyak wa huwa tajidu annaha asma'un tadullu ala muayyanin ma'rufin lana fa hiya idzan ma'arif. Engkau akan temukan bahwasanya isim-isim yang bahwasanya isim-isim tersebut
dan yang disebutkan tadi itu menjelaskan sesuatu yang sudah spesifik dan diketahui oleh kita. Oleh karena itu dinamakan dengan isim-isim ma'rifah. Wa idza nadharta tsaniyatan, kemudian jika engkau tengok kembali untuk yang kedua kalinya, perhatikan lagi pada kali yang kedua, ra'aita ba'dal asma'is sabiqah, engkau melihat beberapa isim ya, yang ada di contoh sebelumnya itu yadullu 'alal mutakallim, beberapa isim ya, di sini beberapa isim. Ya, apa saja itu beberapa isimnya? Wa huwa, ana, wa nahnu. Ana wa nahnu. Nah, ini menjelaskan tentang mutakallim yang berbicara. Insyaallah mudah ya. Wa minha, adapun yang lain, wa minha ma yadullu 'ala syakhsil mukhatab. Di antara mereka yang di antara wa min al-asma atau wa min ba'dil asma ya sama saja. Di antara mereka ada juga yang menjelaskan tentang seseorang yang diajak bicara. Ada syakhsil mukhatab. Wa huwa anta wa anti wa iyyak. Anta dhamir mukhatab laki-laki tunggal, anti dhamir mukhatab perempuan tunggal, wa iyyak ya. Anti dhamir untuk dhamir nasab, dhamir mansub. Oh ya, wa minha ma yadullu 'alal ghaib. Dan di antara mereka juga ya, di antara isim-isim tersebut ada yang menjelaskan tentang ya ghaib, dhamir ghaib. Maksudnya bagaimana? Ai ghairil mutakallimi wal mukhatab, yaitu selain dari dhamir mutakallim dan selain dari dhamir mukhatab. Contoh huwa, dia, yaitu dhamir ghaib ya. Jadi ketahui tidak berada di tempat. Wa kullu kalimatin tadullu ala wahidatin aw wahidin. Sedangkan lain ada wahidatin, ada yang wahidin. Wahidatin min hadhihi salasati tusamma dhamiran. Maka yang seperti ini ya isim-isim atau kalimat yang menjelaskan atas satu ya wahidin, salah satu dari tiga hal. Maksudnya dari tiga hal tadi itu apa? Dari tiga hal itu yang dimaksud adalah tadi ya dhamir mutakallim, kemudian dhamir mukhatab, kemudian ada yang dhamir ghaib. Itu maksudnya. Jika ada atau setiap kalimat yang menjelaskan dari salah satu dari ketiga dhamir tersebut, ya disamakan dengan dhamir. Yang maksudnya hadis salah satu itu ya, ketiga itu. Mutakallim, mukhatab, ghaib, nah itu disebut dengan dhamir. Biar tidak bingung apa itu salah satu. Perasaan ada beberapa kan? Maksudnya salah satu itu ada tadi. Baik. Kemudian al-qaidah, apa itu dhamir? Al-dhamir ismun ma'rifah, isim ma'rifah, ismun ma'rifatun yadullu 'ala al-mutakallim awil mukhatabi awil ghaib. Ya, isim ma'rifah yang menjelaskan atas sesuatu yang mengajak bicara atau yang berbicara, atau yang mukhatab diajak bicara, atau ghaib yang tidak ada ya. Nanti kita jadikan istilah saja tadi. Mutakallim, mukhatab dan ghaib. Nah, itu penjelasan tentang dhamir, al-dhamir. Nah, nanti kan ada yang dhamir, ada pembagiannya, ada yang dhamir munfasil, ada yang muttasil. Munfasil itu yang terpisah. Munfasil itu yang terpisah, ada yang muttasil itu bersambung. Yang tersambung. Nah, ya, jadi itu pembahasan tentang ad-dhamir. Di mana nanti ada yang dhamir, ya, kalau ini ada yang munfasil, ada yang muttasil, bersambung dan terpisah. Adapun nanti untuk muttasil atau munfasil dulu, ya, nanti ada yang wajib rafa atau dhamir munfasil rafa, ada yang dhamir munfasil nasab.
Kemudian ada yang nanti pembahasan dhamir muttasil. Muttasil juga nanti ada yang tersembunyi, yang ada nanti yang nampak ya. Ya mustatir dan juga baris. Nanti kita akan pelajari insyaallah. Kemudian pembahasan selanjutnya kita langsung ya di penjelasan tentang ad-dhamir al-munfasil. Ad-dhamir al-munfasil. Dhamir yang terpisah. Baik. Kita langsung ke al-amthilah. Amthilah raqam 1. Yang pertama ya ana sami'un. Ana sami'un. Saya mendengarkan. Maka yang jadi pembahasan ini ana di sini. Ana dia ya maksud dari dhamir munfasil ya terpisah dan bisa disebutkan. Artinya bisa terlafazkan. Lafazkan dan dia juga terpisah. Apakah ana di situ terpisah ya? Terpisah ya. Ya, kemudian yang kedua nahnu muti'un. Nahnu muti'un. Kami taat. Kami orang yang taat. Ya nahnu di situ ya dhamir munfasil. Dia juga jadi mubtada. Namun karena isim dhamir dia mabni, maka dia fi mahalli raf'in. Mabniun ala ad-dhamm. Kemudian yang ketiga anta mujtahidun. Anta mujtahidun. Engkau rajin sekali. Engkau giat sekali. Maka situ anta sama ya. Anta nanti mabniun ala al-fathi. Mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian yang keempat anti nadhifatun. Anti nadhifah. Anti nadhifah. Engkau bersih sekali. Engkau bersih. Maka anti di situ ya kembali lagi masih bayar di mubtada. Ya. Mabniun al kasri fi mahalli raf. Kemudian yang kelima huwa tahirul qalbi. Huwa tahirul qalbi. Dia bersih hati. Dia adalah orang yang bersih hati. Maka situ huwa ya dhamir munfasil mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in li'annahu mubtada. Kemudian keenam ia muhadzabatun. Ia muhadzabah. Dia terdidik. Perempuan itu terdidik ya. Maka ia di situ ya mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in li'annahu mubtada. Wa huwa dhamirun munfasilun. Ya. Wa dhamirun munfasilun. Kemudian yang ketujuh iya ya madahal mudarris. Ini ada pembahasan menarik dari iya ya madahal mudarris. Ini seperti ya nanti kita terjemahkan. Hanya dia ya guru yang terpuji. Hanya dia hanya kepadaku ya, guru itu memuji. Ya, nanti begitu ya. Kenapa ada hanya di situ ya? Ya ini model seperti ya model iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mendahulukan sesuatu yang harusnya berada di di belakang, kayak ini bermakna pembatasan. Nah, contohnya itu ya iyyaka na'budu. Kan harusnya kan na'buduka ya. Na'buduka kami menyembahmu. Kami menyembah engkau. Na'buduka. Namun karena dhamir kaf ini kita pindahkan ke depan maka menjadi iyyaka. Karena tidak mungkin kita bilang ka na'budu ya. Maka harus ada iyanya. Iyyaka na'budu, maka ada pembatasan di situ. Maka hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Meminta pertolongan. Maka ada pembatasan di situ. Nah, di sini juga sama berarti ya. Nomor 7 ini iya ya, dhamir iya ya, ada dhamir ya mutakallim.
Harusnya ya madahani al-mudarrisu, ya kan? Madahani al-mudarrisu. Ya. Guru itu memujiku. Namun karena ini ya mutakallimnya ya sebagai dhamir nasab, ya, fi mahalli nasbin nanti maf'ulun bi, dipindahkan ke depan yang seharusnya di belakang. Maka ini jadi pembatasan. Jadi ya, hanya kepadaku atau hanya aku saja yang dipuji oleh guru. Atau guru hanya memuji, guru itu hanya memuji kepada aku, tidak yang lain. Nah, iya ya di situ nanti mabniun al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik. Kemudian yang ke-8, dhanna ar-rajulu sa'idan iyyaka. Dhanna ar-rajulu sa'idan iyyaka. Ingat pembahasan dhanna, ya dhanna maf'ulun bihnya berupa mubtada khabar ya. Maka seorang atau laki-laki itu menganggap bahwa Sa'id itu adalah kamu. Sa'id itu adalah engkau. Maka sa'idan di situ maf'ul bih yang pertama, kemudian iyyaka dia jadi maf'ul bih yang kedua dari fi'il dhanna. Dari fi'il dhanna. Baik. Al-bahs ya, kemudian kita pindah ke al-bahs, nanti al-bahs. Pembahasan ya. Nastati'u bima 'arafnahu fil darsi sabiq. Kita ya sudah bisa, kita sudah mampu mengenal ya, atau mampu pada, atau kita bisa mengenali setelah ya kita tahu pada penjelasan sebelumnya, yakni pada pelajaran sebelumnya, bahwasanya ya an-na'rifa dhamair, bahwasanya kita telah tahu, kita sudah pelajari dhamir-dhamir yang dhamir tersebut ya, sudah ada di penjelasan sebelumnya. Muter-muter terus ini ya. Ininya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu muter-muter. Jadi ingin mengatakan bahwasanya ya kita sudah tahu di penjelasan sebelumnya bahwa ada penjelasan tentang dhamir, yang dhamir tersebut ada di penjelasan sebelumnya ya. Allati istamalat 'alaiha al-amthilatu sabiqatu. Yang dhamir tersebut ada di penjelasan sebelumnya, ya kan? Nah, itu maksudnya. Jadi al-amthilatu di situ jadi fa'il dari istamalat. Ya. 'Alaiha ya. 'Alaiha berarti 'alaiha itu ala ad-dhamir. Ghairu annana ya. Ya, ghairu anna ini biasa kalau nanti ada ketemu nanti ghairu anna, ini biasa satu paket ya, ghairu anna bisa kita terjemahkan dengan hanya saja atau tetapi ya, atau pada sisi lain ya, tetapi hanya saja pada sisi lain. Kita coba terapkan ya, ghairu annana, pada sisi lain kita akan mengambil faedah, nastafidu min hadhil amthilati faidatan ukhra. Kita akan mengambil faedah pelajaran dari ya contoh-contoh yang ini ya, pada pembahasan ini beberapa faedah yang lain. Beberapa faedah yang lain. Bisa juga kita pakai hanya saja. Ya, tetap hanya saja sudah tadi. Ya hanya saja kita ingin mengambil faedah, atau pada sisi lain kita ingin ambil faedah, atau tetapi kita ingin ambil faedah yang bisa kan? 3 terjemahan itu insya Allah bisa kita pakai untuk ghairu anna. Nah, unzur ad-dhamair allati fil amthilah ya. Lihat kembali dhamir-dhamir yang ada pada contoh. Tajidu annaka, engkau akan temukan, engkau akan sanggup, engkau akan mampu, tastati' antuntiq atau antantiq biha wahdaha, engkau akan melafazkan
menyebutkan dhamir tersebut salah satu di antara mereka. Ya maksudnya bisa disebut ya. Ya ana, anta, berbeda dengan misalnya ya sami'tu. Ini kan muttasil ya. Tapi asma'u ini bergabung dengan fi'il. Beda dengan ana sami'. Ya, ini ana disebut. Wa annaha munfasilatun 'anil kalimat allati ma'aha fi kulli jumlah. Ya, dan dia juga terpisah dari kalimat yang lain yang kalimat lain tersebut membersamainya dalam satu jumlah. Ya, artinya dia punya kalimat lain atau bersanding dengan kalimat lain namun terpisah. Dia membentuk jumlah ya. Fi kulli jumlah, pada setiap. Oleh karenanya walidzalika tusamma dhamaira munfasilatan. Ya, ingat lagi tentang tusamma ini ya. Ya, tusamma ya. Kenapa bisa dhamaira ya? Tusamma hadhihi ad-dhamairu dhamaira munfasilatan. Tusamma hadhihi ad-dhamaira hadhihi ad-dhamairu dhamaira munfasilatan. Naibul fa'ilnya dihapus ya, maka langsung dhamaira munfasil. Baik. Thumma innaka ya. Kemudian ketika engkau ya, tengok kembali, kau lihat baik-baik ya, min jihati mawdi'i kullin minha fil jumlah. Nah, Masya Allah, ini taukid sekali ya, maksudnya secara makna taukid banget. Jika engkau perhatikan pada jumlah tersebut dari sisi ya, letaknya pada setiap jumlah tersebut ya, artinya harus perhatikan baik-baik ya, begitu ya. Ra'aita ba'daha ya, jadi tadi dibaca min jihati mawdi'i kullin minha fil jumlati. Ra'aita ba'daha, kau temui beberapa di antaranya, yakni di antara dhamir tersebut. Apa saja itu? Wa huwa ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa huwa, wa hiya. Nah, berarti dia 1 sampai 6 ya. Nomor 1 sampai 6. Waqi'an mubtada'un. Waqi'an mubtada'un. Kalau dibahas ini cukup ini ya. Nah, cuman kalau sebagai tambahan, kenapa dibaca mubtada'un? Ini kan wahwa, nanti khobarnya kan khobar ini ya ana, nahnu, anta dan seterusnya. Kenapa waqi'an sebagai hal dan mubtada'un disebut sebagai ya fa'il dari waqi'. Nah, nanti dia isim beramalan fi'il. Beramalan fi'il. Nah, nanti dia sebagai syabihan bil mudhaf kalau pernah mengetahui waqi'an mubtada. Nah, mubtada ya waqi'an di situ. Nah, dia butuh apa? Sesuatu, dia butuh ya, fa'il mubtada'un. Baik. Itu dia ya. Kemudian ya la syakka annal mubtada'a marfu'un. Tidak diragukan lagi bahwasanya mubtada itu marfu'. Walamma kanat ad-dhamairu mabniyatan, alamma sebagai alat syarat ya. Walamma kanat ad-dhamairu mabniyatan, maka ketika ya telah kita ketahui bahwasanya dhamir itu adalah mabni, kanat hadhihi ad-dhamairu fi mahalli raf'in, maka dhamir tersebut harus fi mahalli raf'in. Nah, jika dia mubtada ya tadi. Nah, dia fi mahalli raf'in ya, sudah kita sebutkan karena dia mabni kan, kita sebutkan di awal-awal tadi ya. Kemudian wara'aita ba'daha, dan kau akan melihat beberapa di antaranya. Apa saja itu? Wa huwa iyaya wa iyyaka, dia sebagai apa? Maf'ulan bih sebagai maf'ulun bih. Oleh karena dia mabni, maka fahuwa fi mahalli nasbin li'annahu mabniyun fi mahalli nasbin. Ya, mudah insyaallah ya. Kalau sudah pernah belajar ya, baca kitab sudah lancar-lancar semua ini, Masya Allah. Maka ini mudah ya.
mudah sekali. Nah, wa idza tatabba'ta, ya, tatabba'ta wazannya apa? Tatabba'a yatatabba'u. Karena dia fi'il madhi kan? Tatabba'a. Tatabba'a yatatabba'u. Tafa'ala yatafa'alu. Wazan itu ya. Ya, jika kita artinya ya telusuri, mengikuti, menelusuri. Tataba'ta kulla misalin fil lughatil arabiyyah, pada bahasa Arab, lugah Arabiyah, ra'aita anna dhama'ira, engkau dapati bahwasanya dhamir minasin fil awal, pada kategori atau kelompok yang pertama, di mahalli raf'in da'iman, pada kategori yang pertama itu mana? Ya, yang pada nomor 1 hingga nomor 2, nomor 6, nomor 6 tadi ya, di mahalli raf'in da'iman, yakni ana, nahnu, anta, anti, huwa, iya, da'iman, di mahalli raf'in da'iman. Ya, karena kalau di sini, dicontoh di sini dia sebagai mubtada ya. Maka dia da'iman sebagai ya, atau fi mahalli raf'i. Kemudian wadhamairu atau wadhamaira ya, masih ataf ya. Ataf dari mana? Ataf dari anna dhamaira tadi ya. Atau bisa juga kalau misalnya mau dijadikan waw istinafiyah, waw awal ya sudah. Waw ibtidaiyah tidak mengapa. Wadhamairu. Namun kalau masih sama seperti ini ya kita jadikan ad-dhamaira ya. Ad-dhamaira tadi ya, sebelum setelah ra'aita tadi ya kan. Ad-dhamaira minasin fil tsani, dan dhamir-dhamir pada ya, kategori yang kelompok yang kedua itu tadi apa ya. Tadi beliau memberikan contoh iyaya wa iyyak. Iyaya wa iyyak. Nah, ini disebut fi mahalli nasbin da'iman. Dia menempati posisi nasab selamanya. Fi mahalli nasbin da'iman. Penulis mengatakan di kitab ini seperti itu. Nah, lidzalika tusamma dhamairul ula. Nah, oleh karena itu dinamakanlah dhamir yang pertama, yakni tadi ya. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, hiya. Dhamairul ula, dhamaira ar-raf'i al-munfasilata. Nah, sebutlah dhamir yang pertama itu, kelompok yang pertama itu dhamir rafa yang munfasil, yang terpisah. Nah, kenapa dibaca munfasilata? Karena dia sebenarnya sifat atau na'at dari dhamair. Ya, karena bukan rafa'nya yang terpisah ya. Bukan rafa'nya yang terpisah, melainkan dhamirnya yang terpisah. Ya, dhamir yang terpisah, maka dhamir yang terpisah pada keadaan rafa, atau dhamir pada keadaan rafa yang terpisah. Insyaallah cukup jelas ya. Ya, sama seperti jam'ul mudzakkari salimu ya. Yang selamat kan jamaknya, ya, bukan mudzakarnya kan. Karena jamu taksir ya, ada yang tidak selamat ya. Maka jam'ul mudzakkari salimu, yang selamat adalah jamaknya. Baik. Nah, itu tadi ya, dhamir yang pertama itu disebut dhamir rafa munfasilah. Kemudian yang kedua wa dhamairu saniyatu, ya masih ataf dari yang sebelumnya. Wa dhamairu saniyatu dhamairun nasbi al-munfasilata. Dhamairun nasbil munfasilata. Nah, disebut dengan dhamir nasab munfasilah. Munfasil. Insyaallah ya. Sekarang kita ke al-qawaid. القواعد سنصبح هذا. طيب الضمير المنفصل. القواعد ya, الضمير المنفصل apa itu? ma yumkin nutqu bihi wahdahu min ghairi ay yattasila bi kalimatin ukhra. Ya, dhamir munfasil itu ya yang mungkin untuk yang bisa saja kita ya lafazkan, kita ucapkan salah satunya wahdahu min ghairi
ayat tasila bil kalimatin ukhra, tanpa bersambung dengan kalimat yang lain. Ya maksudnya seperti fi'il atau misalnya sebagai mudhaf. Ya, misalnya ya kitabukum, ya itu muttasil ya. Nah itu tidak dinamakan dengan dhamir munfasil. Misalnya abuka atau ya kitabukum, baituka. Nah itu kan dhamir muttasil semua ya, walaupun dia fi mahalli jarri. Dimasukkan ghairi ayat tasila di kalimatin ukhra. Kemudian ad-dhamairul munfasilatul khassatu birraf'i, dhamir-dhamir yang terpisah, yang munfasil, dhamir munfasil yang khusus dalam keadaan rafa, apa saja itu ana lil mutakallim, ya, ana itu lil mutakallim untuk satu orang tunggal, wa nahnu lil mutakallimin, ya untuk banyak, ya orang yang berbicara itu banyak, ya. Itu mewakili orang yang banyak, ya. Kemudian anta al-mukhatab, orang yang diajak bicara namun yang mudzakkar. Wa anti lil mukhatabah, lil mukhatabati. Antum dan antuna sudah tahu ya. Kemudian antuma lil mukhatabaini yang kedua, au al mukhatabataini, ya. Antum lil mukhatabin, antuna lil mukhatabat, huwa lil ghaib, iya lil ghaibah, huma lil ghaibaini, au lil ghaibataini, hum lil ghaibin, hunna lil ghaibat. Ini kan sudah dihafal semua ya. Ya gampangnya kan mungkin kalau menghafal lewat jalur yang biasa yang sering kita pakai ya huwa huma hum ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya. Itu insyaallah sudah beres ya, karena itu ya fondasi asas. Baik, yang kemudian ad-dhamairul munfasilatul khassatu bin nasbi, ya ini yang khusus untuk nasab. Nah, biasanya menghafalkannya ya sesuai dengan ini ya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Gampang ya, mudah insyaallah. Jadi ya kalau di sini kan mungkin urutannya berbeda kan. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahun. Sahal jiddan insyaallah pembahasan tentang dhamir. Nah, nanti mungkin pembahasan yang lebih ini ya dhamir muttasil. Mungkin ada beberapa pembagian tentang dhamir muttasil. Bagian mungkin agak sulit ketika membedakan mana dhamir baris, mustatir, mana mustatir jawazan, yang boleh muncul, ada yang tidak boleh, mana yang boleh disembunyikan, mana yang wajib ditampakkan atau wajib disembunyikan, mana yang wajib disembunyikan, mana yang boleh disembunyikan, yang boleh juga ditampakkan. Kan mungkin ada beberapa yang belum atau masih belum memahami ya. Nah, insyaallah bagi yang belum memahami bisa paham, bagi yang sudah memahami nanti bisa murajaah. Baik, itu dulu pembahasan kita pada hari ini. Insyaallah nanti di pembahasan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, dhamir yang bersambung. Baik. Ya, kita jelaskan kaidah-kaidahnya saja. Nah, nanti latihannya dikerjakan ya, mandiri saja. Baik. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan partisipasi serta kehadirannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam belajar. Ya, karena sudah biasa ya. Subhanallah ketika belajar pasti ada yang konsisten atau ada yang istiqomah, ya ada yang berkurang juga pastinya. Nah, mudah-mudahan antum dan antuna semua yang bertahan terus istiqomah. Tahan terus istiqomah hingga selesai kitab ya, juz 2 ini. Insyaallah.
insyaallah nanti kita lanjutkan di juz 3 insyaallah taala. Itu dulu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair.